Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kata iman, azakumullah alaikum, saudara-saudaraku, para guru di SD IP Cahaya Sunnah. Menjadi pendidik adalah merupakan pekerjaan dan tugas yang agung, karena mendidik anak ya untuk di atas ilmu, di atas perkara kebaikan adalah merupakan tugas para nabi. Para nabi juga sebagai pendidik, para ulama juga sebagai pendidik. Maka dari itu tugas mendidik adalah merupakan tugas yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah yang paling baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah, wa amila shalihan, dan ia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan ia berkata sesungguhnya aku seorang muslim. Mendidik, terutama pendidikan yang benar, ilmu-ilmu yang benar, maka ini akan menyebabkan si pendidik mendapatkan pahala selama si anak itu mendapatkan manfaat dari hasil didikannya. Rasulullah SAW sabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yuqasa min ujurihim syai'a." Siapa yang memberikan contoh yang baik di dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak yang tadinya tidak bisa baca, kemudian kita ajarkan dia bisa baca tulis, sehingga dengan dia bisa baca, dia bisa menulis, dia bisa mendapatkan kebaikan yang banyak dan manfaat. Maka subhanallah, besar pahala yang kita dapatkan. Maka selama si anak itu bisa membaca dan yang lainnya, dan dia menggunakan membacanya untuk hal-hal yang bermanfaat, tentu ini menjadi sebuah kebaikan untuk kita terus-menerus mengalir. Karena kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam meninggal dunia, inqata'a anhu sa'iru amali, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. 3 itu apa? Di antaranya ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang lain. Ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada anak-anak itu ternyata ya akhi a'azakallah wa iyyak wa iyai, ternyata itu masya Allah ilmu yang bermanfaat yang pahalanya akan terus mengalir gitu. Walaupun kita sudah meninggal dunia kelak, dari ilmu yang kita ajarkan itu insya Allah itu menjadi sebuah pahala jariah. Bismillah. Makanya menjadi seorang pendidik, seorang guru adalah merupakan tugas yang mulia ya, tugas yang agung. Namun tentunya sebagai seorang guru, seorang pendidik, ada perkara-perkara yang harus diketahui. Pertama, karena pendidik itu artinya dia harus mentransfer ilmu, mengajarkan ilmu. Maka syarat seorang guru atau pendidik, dia harus betul-betul menguasai ilmu yang akan diajarkan kepada murid.
Jangan sampai dia mengajarkan ilmu yang tidak dia kuasai. Ya. Sebab ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata dia mengajarkan ilmu yang ternyata ia tidak kuasai, yang akhirnya dia salah di situ. Akhirnya bukan ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan, tapi malah ilmu yang tidak bermanfaat. Di dalam Islam, Bapak dan Ibu sekalian, berkata tanpa ilmu itu dosanya berat. Dalam surat Al-A'raf ayat 33, Allah berfirman begini, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunzil bihi sultan wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun." Katakanlah, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku apa? Fahisha, yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa. Kemudian naik lagi, dan berbuat zalim dengan tanpa hak. Kemudian naik lagi, dan kamu mempersekutukan Allah dengan ilmu yang tidak pernah Allah turunkan padanya. Ternyata Allah tidak menutup ayat itu dengan kesyirikan. Padahal syirik adalah merupakan dosa yang sangat besar. Allah menutup dengan firman-Nya apa? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Berarti berkata tanpa ilmu itu, Masya Allah, berat dosanya. Berbagai macam penyimpangan, berbagai macam kezaliman, berbagai macam pemikiran yang menyesatkan, itu sumbernya adalah berkata tanpa ilmu. Hanya seorang guru tidak boleh berkata tanpa ilmu. Semua yang diucapkan oleh seorang guru yang dia sampaikan kepada muridnya, kelak akan dihisab oleh Allah dan akan ditanya oleh Allah. Dari mana dalilnya? Ya, apa hujah dan buktinya? Apa argumennya? Itu kan penting sekali. Makanya seorang guru itu, dia harus betul-betul punya kualitas keilmuan yang cukup. Ya. Baik. Saya cuma ngajarin fisika kok, Ustaz, bukan ilmu agama. Baik, kamu sudah mengajarkan ilmu fisika. Kira-kira kamu sudah tahu belum ilmu yang kamu ajarkan itu sesuai nggak dengan Al-Quran dan Hadis? Kadang kan dalam ilmu-ilmu fisika ada hal-hal yang kita harus melihat sesuai apa tidak dengan Al-Quran dan Hadis, ya kan? Ya, kadang misalnya, saya berikan contoh aja, Pak. Teori-teori seperti misalnya, apakah bumi yang mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi? Ini kan masalah-masalah yang para ulama juga berbicara. Al-Quran pun sudah berbicara. Teori Darwin dan yang lainnya. Teori-teori seperti Big Bang dan yang lainnya, bagaimana penciptaan alam semesta dan yang lainnya. Terkadang dalam buku-buku fisika dan yang lain dimasukkan itu. Dan kita tidak paham karena ketidaktahuan ilmu kita bahwa misalnya alam ini terjadi dengan sendirinya. Kata-kata ini saja sudah sangat berbahaya yang menunjukkan kepada ateisme. Ya, tidak mengakui akan adanya ketuhanan. Maka kalau guru itu tidak paham ilmu agama, dia tidak tahu, akhirnya dia sampaikanlah kepada murid-muridnya. Dan ini sangat bahaya sekali. Ya. Ilmu biologi contoh. Ilmu biologi yang antum ajarkan kepada murid-murid tetap harus diukur dengan ilmu agama. Ilmu seperti ini bertabrakan tidak dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sehingga walaupun itu ilmu dunia, memang ilmu dunia pada asalnya boleh-boleh saja, selama tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Masalahnya, dalam ilmu-ilmu itu terkadang Pak, apalagi di negeri kita ini seringkali disisipkan keyakinan atau akidah-akidah yang ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Makanya antum sebagai seorang guru tanggung jawab juga. Walaupun yang diajarkan ilmu dunia, tetap antum harus hati-hati, seleksi. Tanya, benar nggak ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Kalau kita tidak tahu ilmunya,
Ya, antum tanyakan kepada ustadz yang kuat keilmuannya, supaya tidak mengajarkan kepada murid kita ini ya sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bekal yang pertama yang harus dimiliki oleh setiap guru. Apa itu? Keahlian, kemampuan ilmu yang memadai. Seorang guru ya harus terus meningkatkan keilmuannya. Seorang guru harus terus meningkatkan kualitas keilmuan dia. Ya, harus gitu. Karena sudah saya sebutkan tadi, kalau kita salah dalam mengajarkan ilmu, fatal akibatnya. Kalau sampai diyakini oleh murid sampai besarnya, dosanya ngalir terus ke kita. Sebagaimana pahalanya mengalir terus ke kita, dosanya pun juga mengalir terus kepada kita. Akibat daripada apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang guru itu pasti akan ditiru oleh murid-murid. Jadi guru itu bukan hanya sebatas mengajarkan, tapi sebetulnya guru itu akan dilihat oleh murid. Maka karena itulah guru itu jangan sampai, kalau istilahnya bahasa Jawa, wagu buat ditiru. Enggak wagu. Hah? Wagu apa nih? Hah? Kalau wagu itu wagu apa nih? Wagu itu enggak pantas. Enggak pantas. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai guru itu singkatan wagu buat ditiru, tidak pantas ditiru. Kan bisa saja guru wagu ditiru, atau digugu dan ditiru kan gitu. Iya. Nah, sekarang kalau kita melihat guru itu banyak yang bukan digugu dan ditiru sekarang itu, tapi banyak wagu buat ditiru. Karena tidak bisa menjadi contoh untuk anak didik. Ya, makanya seorang guru itu betul-betul memang guru digugu dan ditiru. Murid itu melihat antum sebagai guru itu bukan hanya sebatas melihat Anda sebagai guru, tapi juga sebagai seorang pendidik. Ya. Seorang pendidik itu, Pak, beda dengan guru. Dalam artian, kalau guru itu sebatas ngajar, tapi kalau mendidik bukan cuma ngajarin ilmu, tapi juga mendidik si anak. Dari sisi tingkah lakunya, dari sisi segala-galanya. Iya. Makanya seorang guru berusaha bagaimana bisa memberikan contoh yang baik kepada murid-murid, Pak. Maka guru contohkan perkara yang baik. Ya, kalau misalnya ada guru kok makannya sambil berdiri, gimana tuh? Akhirnya si murid ngelihat, Pak guru aja makannya sambil berdiri. Akhirnya dijadikan alasan sama si murid. Iya. Makanya kan kalau ada orang berkata begini, ya, guru kencing berdiri, murid apa? Murid kencing berlari kan gitu. Iya. Nah ini makanya ya akhi azakumullah, yang ditiru oleh murid kita dari kita. Kita terkadang menganggap remeh, tapi karena dia menganggap kita ini sebagai figur, akibatnya apa, Pak? Kata Ibnu Qudamah, dosa kecil yang dilakukan oleh seorang pendidik itu bisa jadi nilainya besar di sisi Allah. Kenapa? Karena dia akan ditiru oleh orang lain. Ya. Walaupun itu dosanya kecil, tapi karena ia sebagai seorang ustadz atau seorang pendidik atau seorang guru, dia lakukan itu dosa kecil, akibatnya malah dicontoh oleh orang lain, maka nilainya bukan kecil lagi, Pak. Nilainya dia apa? Jadi besar, berat. Makanya apa Islam azakumullah wa iyyakum, sekali lagi seorang guru harus bisa memberikan suri tauladan kepada anak-anak. Ya, dalam cara berpakaian, perlihatkan kepada anak pakaian-pakaian yang memang sesuai dengan syariat. Ya, guru masuk pakai celana levis, ngetat lagi, waduh,
Si anak jadinya nganggap wah itu lumrah-lumrah aja. Kayak benar seperti ini. Ya. Atau guru kerokan jenggot, Pak guru aja jenggotnya dicukur. Padahal Rasulullah SAW berjenggot. Sementara kan Nabi memerintahkan laki-laki untuk apa? Berjenggot. Nabi bersabda juzuz syawarib wa aqul liha khaliqul majus. Atau guru wanitanya pakai lipstik, pakai bedak kayak ondel-ondel gitu. Ya. Muridnya ngelihat, si gurunya cantik sekali. Ya. Jadi akhirnya dijadikan sebagai sesuatu. Kalau anak kecil itu Pak, itu masa-masa dia tuh merekam apa yang dia lihat oleh matanya. Yang dilihat oleh matanya direkam oleh dia. Sehingga akhirnya apa? Mudah diingat oleh dia. Ketika dia melihat gurunya kayak gitu, dia akan merekam. Oh, begini cara yang benar. Oh, begitu. Akan yang jadi tanggung jawab di hadapan Allah siapa? Kalau bukan guru ya, kalau Islam azakumullah ya. Ya. Pada itu ya, sekali lagi guru harus bisa memberikan suri tauladan yang baik. Dari sisi pakaiannya, dari sisi adabnya, dari sisi akhlaknya, muamalahnya. Ya. Cobalah guru mempraktikkan bagaimana di hadapan murid itu tersenyum. Jangan guru itu cemberut di hadapan murid. Banyak maaf ya, guru itu kalau ketemu sama murid cemberut. Pas ditanya kok kamu cemberut, jahil apa? Jaga image tuh, jaga image. Ya kita katakan nggak sesuai dengan akhlak Rasulullah. Rasulullah kalau bertemu sama anak-anak tersenyum. Dia ucapkan salam, Rasulullah ucapkan salam, assalamualaikum. Coba kalau guru itu yang memberikan suri tauladan seperti itu, ketemu sama anak-anak assalamualaikum, ketemu anak-anak assalamualaikum. Setidaknya itu memberikan contoh kepada si anak pentingnya mengucapkan apa? Salam. Ada murid masuk nggak ucapin salam, diusir dulu. Kamu keluar dulu, ucapin salam. Itu enggak tuh di sini. Harus begitu. Kan namanya juga cahaya sunnah, Pak. Nanti harus sesuai dengan sunnah dong. Jangan cuma namanya aja cahaya sunnah, tapi enggak sesuai sunnah. Atau misalnya si guru nyuruh murid-murid, ayo, ya, sebelum belajar, mari kita doa bersama. Ini nggak sesuai sunnah, Pak. Atau misalnya ista'id, qiyaman, salaman. Murid suruh berdiri dulu, kemudian duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak benar. Sesuatu yang tidak sesuai sunnah jangan sampai ada di sini. Makanya, ya, jangan sampai ada aturan-aturan yang tidak sesuai dengan apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan berbau. Itu namanya bid'ah. Makanya ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum, sekali lagi ya, bahwa seorang guru harus bisa menjadi suri tauladan untuk murid-muridnya. Dalam pakaian, dalam sikap, dalam muamalah. Ya. Jangan antum melihat karsi ini anak kecil ini. Antum jangan mengatakan begitu. Walaupun dia anak kecil itu lebih mudah meniru Pak daripada anak gede. Ya, makanya kata-kata para ulama, ya mendidik anak kecil itu seperti apa? Pemahat di atas batu. Kalau sudah dipahat, ajek. Sedangkan mendidik orang tua itu seperti memahat di atas air, susah. Anak kecil itu justru dia usia yang memang sangat butuh pada pendidikan. Nah disitulah ya, kita sebagai pendidik berpikir bagaimana mendidik si anak ini. Dari sisi akhlakul karimahnya pun juga dia menjadi murid yang baik. Bayangkan ya, kalau SD di Cahaya Sunnah terkenal murid-muridnya akhlaknya baik-baik, kan itu menjadi sebuah nilai plus Pak. Ya. Tapi kalau dikatakan itu anak SD Cahaya Sunnah kok murid akhlaknya buruk-buruk, pastinya enggak. Yang namanya buah enggak jauh daripada pohonnya kan gitu. Siapa sih yang ngajarin? Oh, rupanya guru-gurunya yang kurang akhlaknya, kan gimana coba?
Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, seorang guru harus bisa digugu dan ditiru. Jangan sampai singkatan dari waku buat ditiru. Tak pantas ditiru. Iya. Makanya ya akhwat Islam saling mengingatkanlah para guru. Iya. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan, akhwat Islam, Allah mensifati Rasulullah sayang kepada umatnya. Dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada diri kamu seorang rasul, ya, yang berasal dari diri kamu, yang merasa berat terhadap apa yang menimpa kamu, yang semangat memberikan hidayah kepada kamu, dan kepada kaum mukminin lembut dan kasih sayang. Pak, kalau kita perhatikan ayat ini, tampak kepada kita sifat seorang pendidik. Rasulullah SAW disifati oleh Allah yang pertama apa? Azizun alaihi ma anittum. Merasa susah terhadap apa yang menimpa umatnya. Ketika para sahabatnya susah, beliau pun merasakan kesusahan. Guru pun harus begitu. Ketika dia melihat muridnya itu susah dan yang lainnya, dia harus bisa merasakan kesusahan muridnya. Ya. Jangan cuek sama murid ya, apa Islam azakumullah wa ya. Tapi dia perhatikan, ini murid kenapa kok melamun terus? Nah, kamu kenapa kok melamun terus? Ya, apa yang saya bisa bantu? Bantulah murid tersebut. Seperti hanya Rasulullah SAW. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Sifat kedua yang Allah sifati Rasulullah apa? Haris, semangat untuk mengajarkan kepada umatnya. Seorang guru itu harus semangat, Pak. Jangan hanya sebatas karena gaji. Ya memang gaji butuh. Siapa sih yang nggak butuh sama gaji, Pak? Tapi jangan sampai ya kita ngajar itu yang penting saya dapat gaji selesai. Jangan seperti itu. Sifat pendidik itu harus punya semangat dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Sebagaimana halnya Rasulullah sangat semangat sekali. Lihat bagaimana semangatnya Rasulullah SAW dalam memberikan pengajaran. Rasulullah SAW pernah mau naik mimbar. Tiba-tiba ada orang Arab Badui datang dan berkata, ya Rasulullah, aku orang jauh, tolong ajarkan saya ilmu. Baru mau naik mimbar, nggak jadi, ngajarin dulu. Diajarin, baru setelah selesai, baru naik mimbar. Ya. Demikian pula Rasulullah SAW selalu berusaha semangat mengajarkan para sahabatnya kebaikan. Makanya semangat untuk mendidik ini yang harus ditumbuhkan. Ya. Semangat ini asalnya dari mana? Keikhlasan. Asalnya dari mana? Mengharapkan pahala di sisi Allah. Sebab kalau semangat ini hanya sebatas karena ingin mendapatkan dunia, saya yakin Pak, semangatnya tidak akan full. Ya. Makanya akhwat Islam azakumullah, supaya semangat terus kita dalam memberikan pendidikan, berarti kita harus punya keikhlasan, jiwa ikhlas di dalam mendidik. Ini penting sekali ya bagi seorang pendidik, sebagai seorang guru itu. Iya. Maka ya akhi azakumullah, sifat yang ketiga yang Rasulullah disifati dengannya apa tadi? Harisun alaikum. Semangat dalam memberikan apa? Pendidikan. Sifat selanjutnya apa? Bil mu'minina raufur rahim. Kepada kaum mukminin lembut dan kasih sayang. Ini sangat dibutuhkan oleh setiap pendidik dalam mendidik anak muridnya. Dia harus punya sifat lembut. Yang kedua kasih sayang. Sayang itu Pak didefinisikan oleh Ibnu Qayyim. Apa sih sayang, rahmat? Kata Ibnu Qayyim, hakikat rahmat kasih sayang adalah
keinginan yang kuat untuk memberikan manfaat kepada orang yang kita sayangi atau menolak mudarat dari dia. Itu sayang namanya. Ya. Maka sifat guru harus lembut dalam meluruskan anak. Kadang kan guru terlalu kasar. Kalau guru kasar, saya yakin itu tidak akan sukses dalam mendidik. Kadang kan ya maklum lah ya, sebagian guru terkadang agak temperamenan. Ngelihat anak muridnya bandel, main cabuk atau main apa, nggak benar seperti itu. Ya, tahu tidak Pak? Sifat manusia itu lebih mudah mengingat orang yang menyakitinya daripada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Antum masih ingat nggak guru antum waktu SD yang pernah mukul antum? Masih ingat kan? Sampai detik ini masih ingat kita. Masih ingat nggak guru SD yang pernah nempeleng antum? SMP masih ingat. Tapi ingat nggak guru yang sudah pernah berbuat baik kepada kita? Nggak ingat, entah kemana. Yang terngiang terus adalah si fulan guru pernah menempeleng saya. Demikian pula anak murid yang kita didik. Siapapun anak murid yang pernah antum cabuk atau tampar atau apa, akan teringat terus Pak buat dia. Sampai besarnya nanti, sampai besarnya. Ya. Makanya lihat Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah pernah memukul anak kecil? Rasulullah baru memberikan izin memukul itu kalau anak sudah umur 10 tahun. Itu pun juga kata para ulama, pukulan yang ringan saja. Rasulullah memukul dengan siwak, atau siwak. Mukul siwak sakit enggak sakit kan? Ya. Itu pun hukuman dengan pukulan jalan yang terakhir sudah. Kalau sudah tidak ada jalan yang lain. Makanya akal Islam azakumullah wa yakum, ini konsekuensi daripada Raufur Rahim. Sayang dan lembut, kelembutan, kasih sayang. Ini penting sekali yang dimiliki oleh seorang pendidik terhadap anak. Kalau ada anak bandel, kenapa bandel? Seorang guru itu ketika melihat anak bandel itu bukan melihat dengan mata benci, salah. Tapi segera kita berpikir, ini anak kenapa bandel? Ada apa sih anak ini bandel? Pasti ada sebabnya, Mas. Pasti kebandelan anak itu banyak sebab, banyak faktor. Faktor yang pertama bisa jadi karena dari kawan-kawannya. Atau yang paling besar biasanya terjadi karena pendidikan orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya yang kurang perhatian sama si anak. Sehingga akhirnya di kelas pun dia cari perhatian. Anak kecil tuh begitu sifatnya. Kalau ada anak cari bandel tuh biasanya cari perhatian, benar. Kenapa dia lakukan seperti itu? Sebetulnya dia ingin disayangi. Tapi kemudian ekspresi dia itu beda. Ya, bisa jadi dengan memperlihatkan kebandelan. Selama ini di rumahnya dia tidak merasakan kasih sayang orang tuanya. Bapaknya sibuk, emaknya sibuk, akhirnya anaknya bandel. Maka di sini seorang guru harus bisa menggantikan orang tua, memberikan kasih sayang, kelembutan, senyum. Ya, kita harus tahu asal muasal sebab ini anak malas kenapa? Pasti ada sebabnya, Pak. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya ya, Islam azakumullah wa ya. Makanya penting, Pak, kalau bisa guru itu ya belajar tentang psikologi anak. Sekali-kalilah ya ada pembelajaran tentang bagaimana psikologi anak. Anak seumur sekian, sifatnya bagaimana, kendalanya bagaimana, cara mengatasinya bagaimana. Ya, karena kan sudah saya sebutkan tadi, guru itu tugasnya bukan cuma ngajar, tapi juga apa? Mendidik kan. Bagaimana si anak itu jadi benar-benar pendidik begitu kan. Berarti kan mau tidak mau kita harus tahu psikologi anak ini kenapa, bagaimana gitu kan. Ketika Rasulullah SAW mengirim Mu'adz ke Yaman, kata Rasulullah apa?
Innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Hai Mu'adz, kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Kenapa Rasulullah memberitahu dulu Mu'adz bin Jabal bahwa audien kamu nanti yang kamu hadapi adalah ahli kitab? Artinya Mu'adz harus tahu siapa yang akan dihadapi. Oh, ternyata yang dihadapi ini ahli kitab. Maka guru pun harus tahu siapa yang dihadapi. Ini anak kecil dengan berbagai macam karakternya. Maka kita harus paham betul. Makanya seorang guru itu sekali lagi jangan sampai mudah temperamenan dan mudah marah. Salah. Marah itu bukan solusi di dalam mendidik anak. Selama-lamanya nggak mungkin bisa mendidik anak dengan kemarahan. Salah besar. Iya. Makanya kalau kita marah sama murid, kita harus berpikir dengan jernih. Apa pendidikan yang paling tepat buat dia? Iya. Apakah sikap yang cukup yang keras atau sikap lembut? Terkadang ada sebagian anak dikasih dilembutin malah ngelonjak, agak dikerasin baru. Maka yang seperti ini mungkin yang lebih maslahat agak dikerasin sedikit. Iya. Makanya dari itulah ya akhi, seorang guru itu betul-betul punya sifat seperti ini yang disebutkan oleh Allah dalam surat Taubah ayat 128 itu. Satu kelas ada berapa murid di sini? 32. Walaupun sebetulnya ya satu kelas itu yang normal 25. Ya, lebih dari 25 sebetulnya sih kurang pengawasannya biasanya begitu. Apalagi kalau kelas semakin sedikit semakin maksimal. Sebagian sekolah itu satu kelas 5 orang. Tapi hasilnya ajib luar biasa. Ya, betul-betul jadi mereka. Kenapa? Karena perhatian guru kepada murid tercurah semuanya kepada anak murid itu. Tapi itu nggak mungkin kita lakukan di sini satu kelas 5 orang. Ya. Nah, 30 itu si guru harus bisa menguasai. Dia sudah betul-betul paham karakter murid-muridnya ini. Si fulan dicatat baik-baik, anak ini karakternya begini. Si fulan. Kalau ada anak-anak yang bermasalah, catat baik-baik. Perbaiki semaksimal mungkin. Kenapa si anak ini bermasalah? Kenapa anak ini bandel? Maka guru itu harus seperti itu, Pak. Karena tujuan guru itu kan sudah saya sebutkan, pendidik dia. Bagaimana supaya anak itu, walaupun ya bisa jadi yang namanya pendidik tidak pendidik itu ya enggak bakalan berhasil terus ya. Siapa sih yang seperti Rasulullah? Sulit banget, Pak. Tapi setidaknya demikian, ya. Jadi poin yang ketiga ini, seorang pendidik hendaknya mempunyai sifat dalam surat At-Taubah ayat 128 tadi. Ya, camkan baik-baik karena itu adalah jiwa atau sifat pendidik yang baik. Kemudian yang keempat, ikhwatul iman a'azakumullah wa iyyakum. Seorang pendidik ya, harus bisa betul dan menguasai akal Islam a'azakumullah wa iyyakum, tata cara mengajar yang baik. Dalam artian pendidik itu jangan subjektif, tapi harus objektif. Maksudnya subjektif gimana? Ada guru, dia nggak mau peduli muridnya paham apa nggak paham. Yang penting saya sudah jelaskan sesuai kurikulum, selesai. Murid mau paham nggak paham, bodo amat. Saya katakan ini guru yang tidak baik. Ini guru yang tidak sukses dan guru tidak berhasil. Guru yang berhasil itu guru yang objektif. Dia berpikir yang saya ajarkan ini dipahami nggak sama murid. Dia ingin murid-murid paham apa yang diajarkan. Kalau di Barat, Pak, ya, nah itu cerita dari teman-teman saya yang pernah kuliah di Barat. Dosen-dosen Barat itu, Pak, ya, kalau ada murid yang nggak paham, sampai si dosen ini mau datang ke rumahnya untuk memahamkan pelajaran yang
diajarkan di kelas. Saking semangatnya si dosen ini. Ya. Itu barat loh Pak, yang notabene non muslim gitu loh. Apalagi kita seorang muslim. Makanya ya akan Islam azakumullah wa yakum, seorang guru itu harus betul-betul bisa menguasai bagaimana saya bisa menyampaikan pelajaran dan mudah dipahami oleh mereka. Jangan pikiran saya, yang penting saya sudah melaksanakan tugas, ngajar sesuai kurikulum, selesai, bas. Salah besar. Salah besar seperti itu. Yang benar adalah bagaimana murid-murid paham. Ya, mereka bisa mengikuti pelajaran. Nah, ini kalau hal seperti ini bisa dimiliki oleh setiap guru, saya yakin Pak, SD Cahaya Sunnah ini bakalan bagus banget Pak. Kenapa? Karena gurunya sangat semangat untuk supaya si murid itu paham betul. Diajarkan si murid itu dibimbing, yang tidak paham dibimbing. Coba siapa di antara kalian yang belum paham? Oh ya, nanti kita ya ada pelajaran khusus ya di luar pelajaran. Ya biar kalian benar-benar paham. Kalau bisa dibuka les, kelas, biar mereka paham. Kalau bisa hubungi orang tuanya, supaya orang tuanya ini mengingatkan ini anak kurang dalam ini. Ya akhi azakumullah, itu penting sekali ya. Makanya sudah saya sebutkan, saya ulangi lagi akhi yang keberapa ini? Ya. Yang keempat, seorang guru jangan sampai subjektif, tapi objektif. Ya. Seorang guru harus bisa meningkatkan kualitas tata cara mengajar yang baik kepada murid-murid. Saya dulu masih ingat Pak, di pesantren saya di Al-Irsyad itu, sampai-sampai mudir, kepala sekolah, ya, dia sendiri langsung mengawasi, masuk ke kelas, melihat bagaimana cara guru itu ngajar. Duduk di belakang dia pengen tahu bagaimana guru ini mengajar. Ya. Sampai begitu waktu saya pesantren tuh, untuk melihat bagaimana, oh guru ini ternyata cara mengajarnya begini. Makanya seorang kepala sekolah harus tahu kenapa kok di guru ini ketika ngajar anak-anak nilainya jeblok semua, rata-rata jeblok. Si kepala sekolah harus tahu betul gimana sih cara ngajar si guru ini. Ya. Kalau bisa kepala sekolah masuk ke kelas, duduk di belakang, perhatiin. Kan GR juga tuh si guru, diperhatiin sama kepala sekolah kan gitu. Tapi harus begitu Pak, untuk memantau bagaimana kemampuan guru di dalam apa? Mengajar. Soalnya kalau nggak begitu terkadang si guru cuek-cuek aja. Ada guru ya cuek sama murid, yang penting ngajar dah, murid paham nggak paham bodo amat, nggak bagus banget. Makanya disinilah ya kepala sekolah harus bisa apa? Memantau para guru bagaimana kualitas mereka dalam mengajar. Ya kalau bisa ada mereka dikasih pelajaran khusus bagaimana tata cara mengajar yang baik. Undang orang yang memang punya pengalaman dan yang lainnya. Bikin di sekolah khusus ya bagaimana mengajar murid yang baik. Itu bagus sekali untuk meningkatkan kualitas. Ya. Karena sebatas semangat ngajar tapi kita nggak punya kemampuan yang cukup, kurang juga gitu kan. Ya walaupun sebetulnya masalah ini berhubungan dengan masalah jam terbang juga sih. Jam terbang itu semakin tinggi semakin bagus biasanya. Semakin rendah semakin payah. Makanya jam terbang ini memang harus ditingkatkan terus. Tapi biasanya Pak, kalau semakin banyak terbang beneran gitu. Ya, karena merasa jam terbangnya udah tinggi, wah saya udah nggak bisa dibayar segitu mas. Ya, kalau saya maunya segini, karena merasa jam terbang tinggi, jadi akhirnya kita susah juga pada terbang semua. Habis ya, jadi kuda terbang. Nah ini apa Islam? Azakumullah ya. Seorang guru sekali lagi harus
objektif, jangan sampai subjektif. Ya. Kemudian yang kelima, seorang guru harus banyak-banyak muhasabah diri. Muhasabah itu nggak muhasabah, introspeksi. Ya. Bukan hanya guru, bahkan seluruh guru, kepala sekolah dan yang lainnya harus bisa introspeksi. Introspeksi itu penting sekali akal Islam. Guru terutama, setiap guru itu dia harus berintrospeksi. Tadi saya mengajarkannya bagaimana ya? Tadi saya begini-begini. Kemudian dia harus bisa mencari orang yang bisa dia tiru. Maaf ya Pak, saya dulu waktu baru lulus kuliah, dakwah, karena saya jam terbangnya masih rendah, gak paham. Wah itu cetok, kayak apa sih? Singa masuk kota, cakar sana, cakar sini. Wah, masya Allah. Tapi ya saya berusaha untuk ngikutin ustadz-ustadz yang disenangi orang, kayak Ustadz Zainal Abidin dan yang lainnya. Saya ngeliatin, saya hadir di majelisnya, saya lihat bagaimana sih dia cara ngajar. Oh, cara ngajarnya dia begini. Ya, setiap ustadz-ustadz yang disukai banyak orang selalu saya waktu itu sering saya hadiri. Saya perhatikan kok begini caranya. Oh, harus begini. Dari situ kita apa? Muhasabah, introspeksi. Oh, ternyata begini cara mengajar. Oh, ternyata cara begini mengajar. Nah, saya bisa praktekkan dalam cara dakwah saya. Ya. Nah, ini penting, akhi. Jadi untuk meningkatkan apa? Kualitas, kemampuan, supaya apa? Sudah saya sebutkan tadi. Bagaimana supaya si murid paham? Penting. Jangan kita merasa saya kayaknya mengajar bagus deh. Ya. Jadi akhirnya apa? Terlalu pede, Mas. Seakan-akan saya ini kayaknya udah ngajar udah bagus. Selama ini belum tentu. Kita penting untuk introspeksi diri, untuk muhasabah. Ya. Kalau di dalam agama muhasabah sangat penting sekali. Setiap kita wajib introspeksi diri, memperbaiki segala macam kekurangan. Salat kita udah benar apa belum? Iya. Nah ini akhi azakumullah. Nah ini akhi ya 5 perkara yang ini saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya tidak ingin berbanyak-banyak dulu ya. Cukup 5 ini saja yang perlu antum pahami. Mudah-mudahan dengan 5 perkara ini setidaknya memberikan ya wawasan bagaimana jadi seorang pendidik yang berhasil. Jadi betul-betul dia mendidik, bukan hanya sebatas pengajar, tapi juga pendidik. Ya, ingat sekali lagi, jangan antum punya keyakinan di hati saya hanya pengajar. Salah. Antum juga harus punya keyakinan antum pendidik. Ya, Allahu a'lam. Syukran jazakallah khairan kepada Syekh Abdul Salam yang telah memberikan tausiah dan motivasinya kepada kita. Mungkin kami di sini akan menyimpulkan secara ringkas apa yang poin-poin yang telah beliau sampaikan. Untuk menjadi bekal seorang pendidik yang sukses, maka kita paling tidak memiliki 5 bekal. Yang pertama yaitu kita harus berilmu. Kemudian kita harus menjadi contoh dan teladan bagi murid-murid kita. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus mempunyai sifat yang semangat dalam mengajar, lembut serta memiliki sifat kasih sayang. Kemudian yang keempat yaitu tadi kita harus bisa mengetahui tata cara mengajar yang baik, terus objektif dan menjauhi sifat subjektif. Yang terakhir yang beliau sampaikan adalah kita harus memperbanyak muhasabah atau introspeksi diri. Jadi demikian yang disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam. Mungkin jika ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan saya sampaikan. Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon
mohon nasihatnya Ustaz untuk kami guru-guru akhlak. Ya. Kami alhamdulillah sudah berhijab rapi dan insya Allah jadi. Akan tapi kami mendapati beberapa dari kami masih ada yang kadang bertutur kata yang kurang baik. Misalnya ada penggunaan bahasa gaul atau bahasa-bahasa yang kurang pantas lainnya, hingga di antara anak-anak banyak yang mengikutinya. Kira-kira nasihat untuk kami bersama ini apa? Sebetulnya sudah saya sebutkan tadi Pak di awal, bahwa jangan sampai guru itu wagu buat ditiru. Nah seperti inilah di antara contoh wagu buat ditiru. Sudah saya sebutkan, murid itu memandang antum bukan sebagai hanya sebatas pengajar, tapi juga sesuatu yang mereka akan tiru. Nah sekarang kalau antum menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bagus, bahasa gaul dan yang lainnya, akhirnya si murid yang meniru, siapa yang akan menanggungnya? Guru yang berdosa. Semua pendidikan yang tidak baik yang kita contohkan kepada murid dan kemudian murid mengikutinya, berarti kita sudah memberikan sunnah yang buruk, tata cara yang buruk. Kata Rasulullah, man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang memberikan contoh tata cara yang buruk dalam Islam, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Siap nggak untuk menanggung dosa orang? Kalau antum nggak siap, jangan sampai kita memberikan contoh yang tidak baik. Iya. Terkadang maaf ya, seorang guru ternyata dia terpengaruh oleh lingkungan teman-teman dia. Ya mungkin biasa bergaul dengan teman-temannya dengan bahasa seperti itu. Ternyata dia praktekkan di hadapan murid-muridnya. Salah besar. Ya. Kita ini kan yang kita berpikir bagaimana si murid itu mengucapkan kata-kata yang bagus, sopan santun dan yang lainnya. Mungkin ketika kita berbicara dengan teman-teman lu, gue dan yang lainnya udah biasa misalnya. Tapi buat anak-anak jangan sampai kita berbicara seperti itu di hadapan murid-murid, gak bisa. Akhirnya nanti akan dia bawa ke rumahnya, ngomongnya ngelantur dan yang lainnya. Akibat ternyata gurunya yang tidak bisa memberikan contoh. Makanya dalam hal ini kepala sekolah pun harus tegas. Memanggil guru orang seperti itu, dinasihati, diingatkan. Kamu jangan begitu ya. Berikan contoh yang baik kepada murid. Kalau ngomong di hadapan murid itu bagusnya begini dan begitu dan begini. Makanya ya, kalau misalnya dilaporkan kepada kepala sekolah juga harus betul-betul tahu betul kondisi-kondisi itu. Jangan cuek juga. Ya. Kepala sekolah juga harus belusukan ke kelas-kelas. Lihat di waktu istirahat masuk ke sekolah, ke kelas misalnya. Melihat bagaimana akhlak adab mereka, cara bicara mereka dan yang lainnya. Tahu di kelas ini ada anak kalau ngomong begini dan begitu. Siapa gurunya, wali kelasnya? Panggil wali kelasnya. Ini begini, tolong kamu perbaiki. Iya. Akhlak dia, cara bicara dia. Harus bisa memantau, Pak. Karena ingat ya, bahwa kedudukan sebagai seorang kepala sekolah itu lebih berat daripada sebatas guru dan pendidik. Karena kepala sekolah berarti dia bertanggung jawab keseluruhannya, baik gurunya maupun muridnya. Kalau pendidik, guru, dia bertanggung jawab terhadap muridnya dan tugas-tugas yang sudah diamanahkan kepadanya. Maka dari itu di sini ya, keberhasilan suatu sekolah tergantung juga kepada kualitas kepala sekolah yang betul-betul bertanggung jawab. Betul, Pak? Kepala sekolah itu bagikan nakhoda ya. Kapal kemana mau dibawa, kepala sekolah lah yang menentukan. Makanya kepala sekolah itu betul-betul dia menguasai, dekat dengan guru, jangan cuek sama guru. Perhatikan betul guru. Iya.
bagaimana kesejahteraan guru. Kalau bisa dibantu, Pak. Jangan sampai guru karena merasa kurang duit di tempat lain. Akhirnya apa? Pikirannya bercabang. Di kelas itu bercabang antara ngajar sama bisnis gitu. Saya yakin guru seperti ini nggak bakal berhasil. Ya. Lagi ngajar, Pak pesen. Oh iya Pak, nanti saya kirim. Wah, saya yakin, makanya Pak, yang paling sekolah yang bagus itu adalah sekolah yang berpikir bagaimana guru fokus dalam mengajar. Kalau ternyata gara-gara tidak fokusnya masalah kesejahteraan, bagaimana caranya mensejahterakan guru? Ya, maka itu berarti sekolah yang bagus. Karena keberhasilan anak murid itu tergantung kepada guru-gurunya. Kalau gurunya itu tidak bisa fokus dalam mengajar dan kurang alias setengah-setengah dalam mengajar, saya yakin hasilnya pun juga kurang. Hasilnya kurang. Ya, maka disinilah tugas kepala sekolah untuk mengadakan pendekatan kepada guru-guru, tahu problematika guru ini kenapa, apa permasalahan dia dan yang lainnya. Kalau guru ini sedang kesusahan, dibantu. Apa yang bisa dibantu supaya si guru ini punya loyalitas, supaya guru ini dia merasa senang mengajar. Sebab kalau tidak seperti itu sulit sekali. Maka dari itu ya, seorang akhwat tadi yang hendaknya sekali lagi guru pun juga harus saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Guru manusia juga. Guru bukan malaikat. Guru bukan nabi. Guru juga bukan ulama. Ulama saja masih jatuh kepada kesalahan, apalagi guru. Maka para guru ini harus saling memberikan nasihat dan mengingatkan. Kalau sesama guru menasihati malah dicuekin, kepala sekolah lah yang mengingatkan. Harus, ya, karena ini untuk kebaikan bersama. Ya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan yang senada berkaitan dengan semangat, Ustaz. Kadang kami seorang guru itu semangatnya naik turun, Ustaz. Ya, apalagi kita kadang drop dengan misalnya permasalahan yang dikomplain berasal dari orang tua. Ya, tadinya kita bersemangat, tapi kadang drop dengan hal-hal yang misalnya seperti itu. Dan bagaimana kiat-kiat untuk meningkatkan semangat lagi? Akhi, orang yang berjiwa besar itu ketika dikritik berpikir. Iya. Orang yang drop ketika dikritik atau dikomplain itu artinya jiwanya kerdil. Saya katakan begitu. Lemah dia. Seorang pendidik yang sukses ketika dikritik atau dikomplain, dia akan melihat komplainannya bagus apa enggak. Kalau komplainannya bagus dan membangun, kritiknya membangun, kenapa tidak kita terima? Ya enggak? Hanya karena dikomplain langsung drop, ya Allah, ini mental tempe namanya. Saya yakin kalau seperti ini susah untuk jadi pendidik. Iya. Apalagi seorang ustaz, aku harus siap benar dikritik, Pak. Dari sana sini dikritik. Tapi harus berjiwa besar menerima kritikan, harus. Sebab kalau kita tidak menerima kritikan, sulit kita untuk maju. Makanya disinilah nilai keikhlasan berbicara. Ya, Imam Ad-Dhahabi ketika mensifati orang yang ikhlas apa? Alamatul mukhlis annahu idza iba ala fi'li lam yuharrid wa lam yusir bal iqtarafa wa yaqul rahimallahu ra'an ahda ilayya uyuni. Tanda orang ikhlas itu siapa? Yaitu orang yang apabila diingatkan kesalahannya, dia tidak ngeyel dan tidak merasa panas. Tapi ia mengakui kesalahannya dan berkata, semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya.
Yang namanya, Pak tahu tidak Pak, orang tua murid itu Pak, karakternya beda-beda. Ya. Saya soalnya tahu banget lah kondisi di pesantren-pesantren, gak lepas dari itu. Ya. Saya kan diangkat jadi pembina di Ma'had Al-Andalus. Al-Andalus sama itu. Kemarin itu ada satu permasalahan, rupanya apa sih namanya, terjadi miskomunikasi dengan pihak catering. Rupanya apa yang terjadi, malam itu nggak ada makan malam, anak-anak ngejerit semua, telepon sama orang tuanya. Orang tuanya telepon ke saya semua. Ustaz nih gimana sih? Masa anak-anak gak dimakan? Loh, saya kan cuma pembina aja, penasehat, bukan. Aduh, saya telepon langsung ke kepala sekolahnya. Ini gimana gini. Ya Ustaz, apaan banget. Nah, terutama dari kalangan ibu-ibu, ibu-ibu tahu sendiri Pak. Namanya juga ibu-ibu, kalau udah komplain ngeri bener gitu kan. Tapi memang mau tidak mau, dan saya masya Allah bagusnya ya, mereka itu harus, memang kita ini harus apa sih, tebal telinga memang. Iya. Semua komplainan itu nggak apa-apa, kita dengarkan baik-baik, nggak apa-apa. Dan jangan malu untuk berkata mohon maaf. Jangan malu. Karena kalau kita menghadapi orang tua murid seperti itu, tidak bisa kita langsung apa sih, ego kita langsung naik. Kemudian kita berkata, ya udah, kalau kamu nggak mau di sini juga, ya udah cari aja sekolah lain. Bukan begitu, salah. Tapi kita katakan mohon maaf, itu kesalahan kami. Permasalahannya begini. Jelaskan baik-baik. Makanya ya, jadi kalau dikomplain langsung drop, salah besar. Kalau yang namanya SD Cahaya Sunnah kan baru beberapa tahun. Sesuatu yang memulai itu pasti banyak kekurangan, ya nggak Pak? Yang namanya memulai itu pasti banyak kekurangan. Gak mungkin baru merangkak, baru berapa tahun nilainya langsung 9. Gak mungkin. Maka kalau ada yang mengkomplain, dengarkan baik-baik. Ya, komplainan tersebut catat baik-baik. Kemudian kalau dia mengkomplain langsung, entah itu di kelas atau yang lainnya, atau lewat telepon, baik-baik kita berbicara kepada dia. Terima kasih atas masukannya Pak. Ini yang sangat kita butuhkan kepada Bapak. Kami sangat butuh bimbingan Bapak untuk kemajuan kami. Kan enak. Yang dengarnya juga, oh Masya Allah, ini sekolah bagus sekali nih. Ya. Tapi kalau kitanya langsung drop, udah lah, kalau gitu saya nggak mau ngurusin lagi. Alah, ini mental tempe, saya nggak bakal tempe, nggak bakal berhasil kayak gini. Harus sabar. Walaupun memang terkadang ya, kesabaran itu naik turun juga. Tapi ya itulah, ya, sekali lagi selalu kita ingat bahwa bagaimana saya melewati tantangan demi tantangan. Yang namanya tantangan dalam hidup selalu ada. Ya. Kalau antum ingin hidup tanpa dikritik orang, jangan hidup di dunia. Karena di dunia ini memang selalu mau tidak mau dikritik. Jangankan kita, para nabi pun dikritik. Nabi Musa dikritik sama Bani Israel Pak. Apa katanya? Itu Musa kalau mandi gak pernah kelihatan auratnya. Jangan-jangan itu penyakitan gitu. Nabi Musa digituin sama kaumnya, coba Pak. Ya. Itu Nabi Musa, apalagi kita yang bukan Nabi. Ya enggak? Iya. Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad sedang membagi-bagikan ghanimah. Tahu-tahu ada orang berkata, "Hai Muhammad, kamu itu enggak adil. Berbuat adil kamu." Masya Allah. Rasul ya jadi gituin. Ya bahkan rumah tangga Rasul pun enggak lepas dari apa? Gosip. Aisyah digosipin zina,
Ya kan? Iya. Itu Rasul. Gimana kita? Makanya kalau kita nggak siap untuk dikritik, tahu-tahu dikritik atau ada yang komplain langsung tuh, ya Allah, mental tempe, salah. Ya. Maka kalau begitu, di saat kita mental kita jatuh, datanglah kepada orang yang bisa kita minta nasihatnya. Ya. Ustadz kayak siapa kayak yang dia punya pengalaman, minta nasihatnya. Saya kok sekarang lagi payah nih, kenapa? Permasalahannya begini. Ya. Coba cari solusi. Jangan ketika di hadapan permasalahan menyelesaikan sendiri. Tahu kita nggak tahu penyelesaiannya bagaimana. Salah besar juga. Makanya ketika ada permasalahan, coba musyawarah. Biasakan musyawarah. Imam Al-Qurtubi dan pendapat jumhur ulama mengatakan musyawarah itu hukumnya wajib. Biasakan musyawarah dan jangan jalan sendiri. Jangan memberikan keputusan sendiri. Ada permasalahan apapun, segera bentuk tim kecil untuk musyawarah menyelesaikan berbagai macam permasalahan-permasalahan. Supaya apa? Supaya ya permasalahan-permasalahan itu tidak menjadi besar. Makanya seorang kepala sekolah harus sigap. Ada masalah kecil jangan dianggap remeh. Sebab yang kecil, yang tadinya besar itu tadinya kecil. Dibiarkan lama-lama jadi apa? Besar. Sedini mungkin untuk segera dibasmi, segera diselesaikan permasalahan-permasalahan. Harus. Ini ya, jadi kalau kita ngedrop gara-gara dikomplain, ya kita harus sabar, harus legowo, harus lapang dada, dan harus berjiwa besar, ya, untuk bisa menghadapi berbagai macam komplainan itu. Terkadang Pak, maaf, tidak setiap komplainan harus kita jawab. Ada orang tua wali murid yang memang istilahnya cerewet, ya, cerewet banget. Dikit-dikit komplain, pasti ada itu. Saya yakin ada. Ya. Maka menghadapi orang seperti ini, baru kita bisa tegas sedikit, nggak masalah. Ya. Supaya apa? Supaya dia tidak ngatur kita, dan kita pun juga tidak terus-menerus terombang-ambing gara-gara dia. Gara-gara satu orang ini kita jadi pusing, salah. Ya, kalau ada yang seperti itu, enggak. Tetap yang memegang keputusan sekolah. Sekolah harus memberikan keputusan kebijakan setelah musyawarah tentunya dengan para pembina, penasehat dan yang lainnya. Sehingga pada waktu itu keputusannya pun juga kokoh dan kuat. Allah. Atas jawabannya. Berikutnya berkaitan dengan teknis pengajaran. Apa boleh kita mengajarkan zikir pagi itu secara bersama-sama di kelas? Apa? Zikir pagi. Zikir pagi diajarkan secara bersama-sama di kelas itu boleh nggak? Kalau itu dalam rangka pengajaran nggak masalah. Ayo anak-anak kita baca bareng-bareng. Nggak apa-apa kata para ulama, min babi ta'lim, dalam rangka mengajarkan. Nanti kalau mereka udah pada hafal semua, udah silakan masing-masing aja. Ketika tujuannya sudah tercapai, yaitu mereka sudah hafal semuanya, paham semuanya. Kalau sudah paham semua, sudah hafal semua, maka pada waktu itu tidak boleh lagi untuk bersama-sama lagi. Ya, ada batasannya di situ. Lanjutan tadi. Zikir pagi itu kan kalau mungkin beberapa teman-teman itu pakai panduan saja. Di situ ada beberapa yang dinilai tidak sahih. Itu gimana saya menyikapinya atau harus pakai yang apa sih? Zikir paginya Sa'id Al-Wahab bin Sa'id Al-Qahtani bagus, Hisnul Muslim. Memang ada beberapa hadis yang dianggap dhaif oleh Syekh Albani, tapi sebetulnya saya lebih merojikan hasan. Seperti hasbi Allah alladzi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Kalau dia zikir paginya Ustaz Jazid itu dianggap lemah.
Tapi setelah saya mencari jalan-jalan dan melihat pendapat-pendapat ulama, saya lebih condong menghasankan hadis tersebut. Demikian pula Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaika. Kalau dizikir paginya Ustaz Yazid dianggap lemah. Tapi setelah saya cari-cari hadis dan pendapat para ulama, saya lebih condong untuk menghasankan hadis tersebut. Dan hadis itu hasan, gak apa-apa untuk diamalkan. Maka kalau terjadi perselisihan seperti ini, terserah antum mengambil siapa. Keputusan di tangan kepala sekolah atau lajnah yang akan menentukan kalau zikir ini yang akan diajarkan kepada murid-murid. Mereka yang akan memutuskan. Allah. Sebenarnya atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Ustaz, kriteria seorang guru yang sukses itu apakah harus sekolah atau kuliah setinggi-tingginya? Kriteria seorang guru itu apakah harus sekolah setinggi-tingginya? Bukan standar. Banyak kok di Indonesia doktor tapi kualitas ilmunya modok-modok yang kotor. Iya. Pemikirannya rusak dan yang lainnya. Bukan standar. Standar itu adalah kekuatan ilmu dan pengalaman. Ilmu yang kuat dan dia memang rajin untuk baca sana sini, walaupun dia tidak punya titel, tapi karena dia rajin membaca, rajin untuk ilmu, ya, dan dia selalu introspeksi diri dan pengalaman, ternyata bisa jadi lebih bagus daripada dokter, Pak. Ya. Tahu ulama besar Syekh bin Baz, beliau cuma S1. Bukan profesor, bukan doktor. Syekh Albani mana punya titel, tapi kemampuan ilmunya luar biasa. Syekh Mubil hanya S2, tapi kemampuan ilmunya melebihi profesor. Abul Hasan Al-Ma'ribi nggak punya titel bahkan, tapi kemampuan ilmunya dalam ilmu hadisnya anjib luar biasa. Jadi sebetulnya yang menentukan itu bukan titel, tapi yang menentukan itu apa? Semangat dia dalam menuntut ilmu dan pengalaman dia. Ya, asal si guru ini mau terus untuk meningkatkan kualitasnya, saya yakin bisa. Ya. Makanya kita jangan punya pikiran bahwa yang berkualitas itu yang bertitel, belum tentu. Makanya ya, kita menggunakan yang nggak punya titel tapi dia punya kemampuan, nggak masalah sebetulnya. Cuma masalahnya kan di negeri kita ini kan titelnya penting banget. Ya, di negeri kita ini titel ini bisa itu ya sebagai persyaratan juga terkadang. Ya nggak masalah. Tapi ingat, ya, yang harus kita pikirkan adalah bukan titelnya tapi kualitas. Titelnya tinggi kalau kualitas rendah percuma. Allah percuma. Ya, yang kita inginkan adalah kualitas, bukan kuantitas. Allah. Sebelum saya atas jawabannya, pertanyaan berikutnya adalah sebagian teman-teman itu mengalami mendapati kesulitan ketika mengatur anak-anak Ustaz. Misalnya sebagian anak ketika disuruh sholat susah. Kemudian sholat apa? Sholat. Ya. Sholat jamaah atau sholat di sini ya. Itu bagaimana kiat-kiatnya? Kemudian kapan kita boleh pakai cara tegas atau cara yang lembut itu? Ya. Nah, inilah PR seorang guru. Namanya tantangan. Ya. Guru itu, Pak, harus punya gentle itu. Tidak mudah lemah di hadapan tantangan. Ketika menemui tantangan, justru si guru akan berpikir, wah ini tantangan buat saya. Kalau istilahnya seorang petualang ya Pak ya. Kalau orang terkadang kan semakin tantangannya berat, semakin mengasyikkan nih. Ada orang kayak gitu Pak. Naik gunung nih, wah tantangannya mantap nih. Kok tambah senang gitu loh. Ini pendidik itu lebih bagus seperti ini. Ketika ada tantangan, dia berpikir, wah ini tantangan buat saya nih. Bagaimana saya bisa mendidik dia dengan benar? Iya.
Kalau antum punya jiwa seperti itu, memang antum mendidik berarti. Ya. Makanya Pak, tidak harus dengan sikap keras. Berarti seorang pendidik ternyata sekali-kali harus jadi sales, Mas. Iya, seorang pendidik sekali-kali harus jadi sales. Antum tahu nggak bagaimana sales bisa membuat laku barang dagangannya? Caranya gimana? Hah? Pernah yang jadi sales? Ngerayu. Mas, oh enggak, ini barangnya bagus banget loh Mas. Ini Masya Allah gini. Kenapa antum tidak lakukan ilmu sales ke anak tersebut? Motivasi itu penting Mas. Motivasi itu penting. Kenapa si anak malas? Pasti selama di kelasnya nggak ada motivasi dari guru. Guru itu harus bisa memberikan motivasi. Ada waktu-waktu si guru memberikan motivasi tentang keutamaan sholat. Tahu nggak anak-anak, sholat itu hebat. Sholat itu Masya Allah pahalanya gede. Dikasih motivasi. Harus sering. Kenapa si anak malas? Karena saya yakin Pak, karena ternyata tidak ada motivasi di kelas. Ya. Makanya kan para nabi itu tugasnya apa? Basyiron wa nadhiron. Basyiron itu artinya memberikan kabar gembira, nadhiron memberikan ancaman. Nah, metode ini penting untuk anak seperti itu. Ya. Dengan cara apa? Memberikan motivasi, beritahu. Tapi cara nasihatinnya Masya Allah gitu. Membuat si anak itu apa? Ya. Jangan nasihatinnya, kamu kok gak sholat? Kenapa? Neraka nanti kamu. Waduh, anaknya jadi gimana? Makanya seorang guru itu harus bisa Pak, membawa si anak ke alam lain, istilahnya begitu ya. Ya. Maka si anak ini harus dikasih motivasi. Gak apa-apalah, saya pendidik tapi saya bisa ngambil ilmu sales. Dirayu anak itu, dikasih motivasi, diingatkan supaya dia mau apa? Mau jadi, ya, mau sholat. Nah, ini tantangan justru. Jangan ya, kita lemah. Ya, dan terkadang kan ada guru ketika menghadapi permasalahan, pusing saya, kenapa? Aduh, kok anak itu nggak mau sholat? Ya soalnya antum masalahnya cuma dipikirin doang, nggak nyari solusi. Ya pusing pasti. Ya. Masalah itu untuk diselesaikan, bukan buat dipikirin, bukan hanya sebatas dipikirin, tapi cari solusi yang tepat buat dia. Ya. Kalau di pegadaian kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya. Nah ini ya Allah. Ya, Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah salah jika murid-murid kita mengikuti pakaian syar'i dari guru? Misalnya terutama akhwat ya. Misalnya ada murid yang pakai niqab atau cadar, itu harus dilarang atau dibolehin? Tidak boleh melarang sunnah. Sunnah itu bukan dilarang Mas. Kalau ada anak-anak pakai niqab, itu sunnah kan? Kalau kita melarang berarti melarang sunnah namanya, menentang Allah dan Rasulnya. Tidak boleh seperti itu. Biarin aja anak-anak mau pakai niqab, dia semangat Masya Allah, pengen ngikutin gurunya, silakan. Bahkan kita harus bisa memberikan motivasi anak untuk menghidupkan sunnah, dari cara makan, cara pakaian dan yang lainnya. Makanya saya minta ya, untuk sekolah ini itu sangat ditekankan masalah adab Mas. Ajarkan masalah adab makan, adab minum, adab berpakaian, adab ya, terhadap teman-teman. Sering tekankan masalah ini Pak, supaya si anak itu betul-betul paham adab-adab Islami ya. Kalau dari Ikhwan misalnya, menurut pernah itu gimana sih? Misalnya dari penampilan dulu. Seorang guru harus bisa, saya sudah katakan, di guru, di gugu dan ditiru.
guru. Ini kan sekolah Islam nih, Pak. Berarti sekolah Islam tuh harus bisa memperlihatkan keislaman. Dan di antara memperlihatkan keislaman, memperlihatkan syiar-syiar Islam. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu berasal dari ketakwaan hati. Kepala sekolah punya hak untuk memberikan peraturan. Guru harus pakai peci, karena itu syiar Islam. Iya. Maka wajib guru yang tidak pakai peci dikasih peringatan, dikasih nasihat, dikasih hujah dan dalil. Kenapa nih kami mengharuskan guru pakai peci? Karena alasannya peci itu syiar Islam. Supaya mendidik anak-anak cinta kepada syiar Islam. Begitu. Makanya saya lagi ya, kepala sekolah punya ketegasan, punya peraturan bahwa guru harus bisa memperlihatkan syiar Islam dalam pakaiannya. Di antara syiar Islam memakai peci. Jangan sampai guru masuk rambutnya gini nih, kuncung gitu. Gaul. Ya, nggak boleh. Berarti itu memberikan pendidikan kepada anak yang buruk. Makanya harus diperhatikan. Jangan sampai ada guru yang koza atau koza, dicukur sebagian, dibiarkan sebagian. Jangan, ditegur guru seperti itu. Kamu sudah memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak. Ya, kalau ada guru seperti itu, cukur semuanya, atau biarkan semuanya, seperti yang Rasulullah SAW ajarkan. Kan gitu. Ya, kenapa? Sekali lagi sudah saya sebutkan tadi, Pak. Guru itu harus bisa digugu dan ditiru. Bukan wagu buat ditiru. Ya. Jadi, syukran atas jawabannya. Kami misalnya ada beberapa sebagian dari rekan-rekan kita yang mempunyai sosial media dan didapati beberapa yang masih eksis. Kenapa? Eksis dengan gaya-gaya yang kurang pantas di sosial media, Facebook, Twitter, Instagram. Nasihat bagi kami seorang pendidik harusnya seperti apa sih? Apakah boleh seperti itu? Maksudnya di Facebook foto ada foto kami, sebagian teman-teman itu mungkin ada eksis. Akhi, tentunya seorang guru itu, bahkan bukan hanya sebagai seorang guru, seorang muslim. Katakanlah sekarang kita lepas dari predikat sebagai seorang guru di sekolah, tapi kan kita terikat dengan predikat kita sebagai seorang muslim dan mukmin kepada Allah. Seorang muslim dan mukmin itu harus punya dalam hatinya bagaimana menaati Allah dan Rasulnya dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada guru akhwat tapi narsis di Facebook. Majang wajahnya sehingga bisa dinikmati oleh setiap laki-laki. Saya katakan, perempuan yang suka majang wajahnya di Facebook atau di media-media sosial, coba bandingkan dengan pelacur mirip kayak gitu. Betul, antum lihat yang namanya pelacur itu suka memajangkan wajahnya, rambutnya di Facebook untuk dinikmati oleh para laki-laki. Maka kalau ada perempuan masih seperti itu, ingin dilihat wajahnya cantik oleh semua laki-laki, hati-hati, masih ada jiwa seperti itu. Tahu tidak? Di zaman ada seorang wanita kepada Rasulullah. Apa kata wanita ini? Ini usrah, aku punya penyakit ayan. Oh, ini akan apa saya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau kamu mau, kamu sembuh. Dan kalau kamu mau sabar, kamu dapat surga. Kata wanita ini apa? Rasulullah, aku mau sabar aja, tapi auratku suka terbuka. Tolong doakan supaya.
Ini wanita hitam legam. Begitu semangatnya supaya menutup auratnya. Dalam keadaan penyakit ayan sekalipun juga. Seharusnya seorang wanita muslimah ya harus lebih semangat lagi untuk menutup auratnya. Tidak memperlihatkan kecantikannya kepada laki-laki. Itu istilahnya apa ya? Rimba, hutan rimba. Hidung belang, di situ ada orang yang soleh, di situ ada orang yang setengah soleh, di situ macam-macam. Masa seorang wanita ridho sih wajahnya dinikmati oleh seluruh laki-laki? Itu sangat bertentangan dengan sifat wanita yang afifah, yang memelihara kehormatannya. Tidak layak seorang wanita seperti itu. Makanya ya, guru dan murid siapapun kita muslim, kita mukmin. Kalaupun Anda bukan sebagai seorang guru, tapi Anda diminta komitmennya sebagai seorang muslim dan mukmin untuk menjalankan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka ya, kalau laki-laki boleh nggak majang di Facebook fotonya dan yang lainnya? Saya tidak mengatakan tidak boleh, karena banyak masyayikh pun juga majang fotonya di Twitter dan yang lain. Tapi ya, yang pertama kita bertanya-tanya apa tujuan kita majang foto di situ. Kalau sebatas pengen disebut cakep, ganteng, merketeng-teng, ya janganlah. Ya, emang biasanya sih yang kayak gituan tuh yang sedang mencari akhwat, nawarin diri tapi gak laku-laku. Ya. Maka dari itu kalau bisa gak usah lah. Ya. Saya tidak melarang, tapi kalau bisa tanya apa alasan saya majang di foto. Kalau ada sebagian perusahaan mewajibkan kamu harus pajang wajah kamu di media supaya kelihatan bahwa kamu adalah si fulan. Ada sebagian perusahaan punya, kalau memang itu kebutuhannya seperti itu. Iya. Banyak yang terakhir mungkin ya. Terakhir bisa ada dua. Ustaz, terkadang pemahaman orang tua murid berbeda dengan kita mengenai seorang murid yang sukses. Nah, menurut Islam itu apakah yang dimaksud sukses itu, Ustaz? Apa? Kadang pemahaman orang tua murid terhadap murid yang sukses itu beda dengan yang dipahami oleh guru. Nah, dalam Islam itu sukses, murid yang sukses itu seperti apa ya? Tentunya, Pak Ibu, kita harus sering kali bertemu dengan orang tua murid dan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa visi dan misi kami adalah ingin mendidik anak-anak untuk bisa bertakwa kepada Allah, dan bahwa kesuksesan yang hakiki adalah ketika anak itu bisa menjadi anak yang bertakwa kepada Allah, yang soleh, yang beriman dan bertakwa. Itu standar suksesnya kami. Adapun tentang ilmu dunia, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa punya kualitas yang bagus. Ya. Karena kan Allah menyebutkan tentang hakikat sukses itu, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka ia sudah sukses. Sukses hakiki itu kalau dia wafat di atas iman dan Islam, gitu kan. Maka murid yang sukses adalah ketika si murid itu ya alhamdulillah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, bisa memperlihatkan akhlakul Islam, dan juga dia bisa memahami pelajaran yang ada di sekolahannya. Nah itulah, makanya kita harus sering banyak berdialog berhubungan dengan wali murid, orang tua murid itu penting. Jalin hubungan dengan mereka sebaik mungkin, sebagus mungkin. Kenapa? Karena mereka pun juga pendidik
di rumah-rumah mereka. Berarti harus ada kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua. Harus disadarkan juga bahwa kami hanya bisa mendidik anak ibu di sekolah ini. Selebihnya ibulah yang akan mendidik mereka. Iya. Kemudian pahamkan kepada mereka tujuan pendidikan dalam Islam begini dan begini dan begini, supaya mereka paham. Sebab kalau orang sehingga dia menganggap sukses itu dunia harus kita luruskan. Ya, Allah.